Man United tampil perkasa di markas Wolves. Partai Liga Inggris Wolves versus Man United tuntas 1-4. Laga pekan ke-15 Liga Inggris Wolves versus Man United digelar di Stadion Molineux, Senin, 8 Desember 2025 atau Selasa dini hari WIB. Manchester United berpesta 4 gol ketika bertamu ke kandang Wolverhampton Wanderers. Kemenangan Man United dipastikan melalui sepasang gol Bruno Fernandes 25-82 menit, Bryan Mbeumo 51 menit, dan Mason Mount 62 menit. Adapun 1 gol balasan Wolves dipersembahkan oleh John Richter Bellegarde 45+2 menit. Seiring hasil ini, Manchester United berhak naik ke peringkat 6 klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan bekal 25 poin dari 15 pertandingan. Bek Manchester United, Diogo Dalot memberikan tanggapan seputar komentar Ruben Amorim yang sempat menyebut dirinya dan Patrick Dorgu jauh dari performa terbaik. Bek sayap Portugal tetap melihat kritik tersebut sebagai dorongan untuk terus berkembang. Dalot menjadi salah satu pemain andalan sejak Amorim datang dari Sporting Lisbon pertengahan musim lalu. Musim ini ia sudah tampil 9 kali di Premier League dan kerap dimainkan di kedua sisi wingback dalam formasi 3-4-2-1. Pekan lalu, Dalot mencetak gol pertamanya musim ini saat Manchester United bermain imbang dengan West Ham. Meski begitu, Amorim kembali menegaskan bahwa ia masih mengharapkan kontribusi lebih dari kedua bek sayap andalannya. Saat latihan, mereka tampil jauh lebih baik daripada di pertandingan, ujar Amorim bulan lalu. Mereka masih jauh dari level terbaik dan mereka tahu itu. Mereka punya banyak potensi yang belum keluar, tutur sang pelatih. Menjelang laga lawan Wolves, Dalot memilih menanggapi komentar sang pelatih dengan kepala dingin. Ia menyebut bahwa sang pelatih mengisyaratkan kritikan itu untuk semua pemain, tidak spesifik untuk dirinya sendiri. Saya rasa kritikan itu sesuatu yang sifatnya umum. Mungkin dia bicara soal saya, tapi itu juga bisa berlaku untuk semua pemain di klub ini. Kami harus terus mencari cara untuk berkembang dan lebih konsisten. Di klub besar seperti Man United, kamu dinilai dari pertandingan terakhir. Dalot juga menegaskan bahwa tekanan seperti ini sudah menjadi bagian dari kehidupan di Old Trafford. Jadi dia tidak masalah mendapatkan kritikan seperti itu dari sang pelatih. Saya sudah cukup lama di sini untuk memahami bagaimana semuanya berjalan. Fokus saya tetap membantu tim. Meski hanya kalah 1 kali dari 8 laga terakhir di Liga, performa inkonsisten membuat United terjebak di posisi 12. Dalot menilai tim harus memiliki mentalitas yang lebih kuat jika ingin mengikuti standar Amorim. Kita harus sedikit lebih banyak berolahraga untuk klub ini, yaitu tenis untuk menang, berkompetisi meraih trofi. Semua itu memang berproses, tapi kita harus mulai dari sekarang, tegasnya. Dalot dan skuad Manchester United saat ini bertandang ke Midlands. Mereka akan memainkan pertandingan pekan ke-15 IPL 2025-2026 di Molineux. Mereka akan menantang tuan rumah Wolverhampton dan Setan Merah dengan tekad membawa pulang poin penuh dari kandang serigala ini. Tak punya masa depan di bawah Ruben Amorim, aset Manchester United akhirnya dapat lampu hijau tinggalkan klub. Salah satu aset Manchester United, Kobbie Mainoo, akhirnya mendapat lampu hijau untuk meninggalkan Old Trafford. Pemuda asal Inggris itu seolah tak punya masa depan di bawah asuhan pelatih Ruben Amorim sebab dirinya jarang diberi kesempatan bermain. Musim ini saja, Mainoo baru tampil dalam 9 pertandingan selama 171 menit dalam Liga Inggris. Kondisi tersebut tak ayal mengikis peluangnya dipanggil oleh tim nasional untuk Piala Dunia 2026. Pelatih Ruben Amorim sejauh ini juga tak menunjukkan tanda-tanda akan memberi menit bermain lebih banyak untuk Mainoo. Dalam pernyataan baru-baru ini, juru taktik asal Portugal terang-terangan mengaku tak merasakan urgensi untuk menurunkan pemuda berusia 20 tahun di skuadnya. Tentu saya mengerti mengapa Anda bertanya.
Dan tugas saya memang untuk menjawab. Namun, saya merasa selalu menjawab hal yang sama, sementara pertanyaannya juga terus berulang. Kata Ruben Amorim. Saya paham maksud Anda. Semua orang menyukai Kobe, dia menjadi starter di timnas Inggris. Namun itu tidak berarti saya harus memainkannya ketika saya merasa tidak perlu memainkannya. Karena itu adalah keputusan saya. Sambung juru taktik MU. Imbas dari situasinya yang buruk bersama MU sendiri, santar dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford. Sang pemain bahkan diklaim sudah mengutarakan keinginan untuk mencoba peruntungan di tempat lain sejak musim panas lalu. Tetapi Manchester United kala itu menolak melepas dia. Maino masih ingin meminta hal yang sama di jendela transfer Januari 2026. Kabar baiknya, laporan Football Transfers baru-baru ini mengungkap Setan Merah nampaknya sudah mulai melunak dan akan mengizinkan penggawa jebolan akademiku pergi pada awal tahun. Menurut Football Transfers, hasil imbang Manchester United melawan West Ham di Liga Inggris Jumat 5 Desember 2025 lalu tampaknya menjadi titik balik perubahan sikap Setan Merah untuk memberi lampu hijau kepada Kobbie Mainoo. Pemuda asal Inggris ketika itu hanya dijadikan cadangan tak terpakai oleh Ruben Amorim sehingga membuat legenda klub Paul Scholes meradang. Pejabat Man U kini pun dilaporkan bakal duduk bersama Mainoo dalam beberapa hari ke depan guna membahas apa yang terjadi di bursa transfer Januari 2026. Diyakini, Setan Merah juga berpotensi menyetujui permintaan pinjaman untuk Kobbie Mainoo dalam waktu dekat. Kobbie Mainoo tidak sepi peminat andai benar-benar cabut dari Manchester United. Laporan Daily Mail yang dilansir dari tim Talk belum lama ini mengungkap ada setidaknya 12 klub sedang memantau jebolan Akademi Setan Merah. Adalah tim-tim asal Italia, Inggris, Jerman, dan Spanyol yang kabarnya tertarik menampung Mainoo usai dilepas oleh Setan Merah. Klub raksasa Serie A Napoli diyakini sebagai kandidat terkuat untuk merekrut Kobbie Mainoo dengan status pinjaman. Mereka benar-benar membutuhkan sosok gelandang baru untuk lini tengah mereka yang terpuruk saat ini, lantaran terpaksa kehilangan Kevin De Bruyne dan Frank Anguissa selama berbulan-bulan. Napoli kabarnya sudah ingin merekrutnya sejak hari-hari terakhir bursa transfer musim panas. Namun, Setan Merah ketika itu menyatakan sang pemain tidak tersedia. Manchester United mendapat kabar bagus terkait peluang memboyong Ederson. Gelandang Atalanta dikabarkan menemui jalan buntu dalam pembicaraan kontrak baru bersama klub. Ederson yang sudah tampil 152 kali sejak datang dari Salernitana pada 2022, kini jadi salah satu pemain kunci Atalanta. Ia selalu jadi andalan karena performanya yang apik dan stabil. Namun masa depan sang gelandang di Atalanta tiba-tiba penuh tanda tanya karena negosiasi perpanjangan kontraknya tak kunjung menemui titik temu. Padahal kontraknya kini mulai menipis di skuad Ladea dan ada beberapa klub top Eropa yang berminat pada jasanya. Salah satunya adalah Manchester United. Laporan Alfredo Pedula menyebut bahwa Manchester United berpotensi besar untuk mengamankan jasa Ederson. Sang gelandang dilaporkan enggan untuk memperpanjang kontraknya di Atalanta. Menurut laporan tersebut, manajemen Atalanta tahu bahwa MU berminat pada gelandang asal Brasil itu. Mereka mencoba memberikan sang gelandang kontrak baru untuk menghalau MU. Namun, agen Ederson, Andre Curie, belum bersedia melanjutkan pembicaraan kontrak dengan Atalanta. Pasalnya, Ladea diberitakan memberikan penawaran gaji yang di bawah keinginan mereka. Dengan kontrak sang gelandang yang semakin menipis, situasi ini membuat Atalanta berada di posisi sulit. Mereka dihadapkan dalam dua pilihan, yaitu mempertahankan sang pemain atau melepasnya pada Januari nanti. Tetapi dengan situasi kontrak yang berlarut-larut, nilai jualnya disebut anjlok. Sang gelandang kabarnya hanya akan laku dijual di kisaran 30 hingga 40 juta euro. Atalanta tentu sadar nilai sang pemain bisa semakin menurun jika menunggu terlalu lama. Namun di sisi lain, pelatih Raffaele Palladino juga enggan kehilangan pemain penting di pertengahan musim 2025-2026. Manchester United kini tinggal menunggu langkah Atalanta berikutnya, mempertahankan Ederson atau mengambil keuntungan sebelum harganya turun lebih jauh.